Maka dari itu PDIP janganlah ya merasa besar kepala dan sudahilah ya menyerang Jokowi ya, nggak ada datanya masalahnya. Ingat ya, kalau bukan karena Jokowi mungkin PDIP saat ini tidak menjadi peserta pemilu ya, nggak lolos, bisa jadi. Jadi sudahi ya, jangan menghina orang yang membantu kalian, mengangkat kalian dari keterpurukan. Jokowi yang menyelamatkan Megawati dan PDIP. Jangan seperti kata pepatah ya, bagaikan menolong anjing kejepit. Orang yang sudah menolong kalian dari kesulitan, malah kalian musuhi dan kalian serang. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Media Demokrasi, pemirsa. Dimanapun kalian berada, semoga tetap dilancarkan segala setiap usahanya. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan ditersangkakan Sekjen Hasto, sekjennya PDIP, yang kemudian bikin gaduh seluruh seantero negeri yang ada di Indonesia. Nah, dihebohkan juga ketika pemecatan mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, yang mana yang memecat adalah partainya sendiri. Yang heboh juga partainya sendiri. Bagi saya, ini adalah suatu peristiwa yang sangat di luar nalar pikir manusia ya. Bagaimana tidak? Seharusnya yang heboh itu yang dipecat, bukan yang memecat. Nah, ini tidak. Pak Jokowi itu adalah kader partainya PDIP. Kemudian Pak Jokowi di 2024 lain tujuan politik dengan partainya, yaitu PDIP. Kemudian setelah pilkada, Pak Jokowi itu dipecat sebagai kader partai PDIP, kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Nah, yang bikin di luar batas pola pikir manusia itu adalah yang memecat inilah yang menghebohkan, heboh-heboh sendiri, memecat Pak Jokowi sendiri, yang heboh-heboh sendiri gitu. Kemudian baru-baru ini juga terjadi seorang sekretaris jenderal partai, yaitu Pak Hasto, dan yang disalahkan pula itu tetap Pak Jokowi. Sudah masanya di masa Presiden Prabowo Subianto, Pak Jokowi juga sudah bukan kadernya PDIP. Kemudian yang mentersangkakan juga bukan Pak Jokowi, tapi KPK dengan segala bukti-bukti yang nyata. Kemudian yang salah ini ya tetap Pak Jokowi. Nah, ini yang bagi masyarakat ya, yang memang sangat kelucuan sekali dan memang hampir di luar batas kemampuan manusia, pola pikir kemampuan batas manusia. Terus kemudian harus diakui juga PDIP harus berterima kasih kepada Pak Jokowi, bagaimanapun itu. Karena kenapa? Kita kilas balik ya sejarah bahwasanya PDIP itu lahir kembali itu berkat Jokowi. Di 2024 Ibu Megawati mencalonkan sebagai presiden, Megawati kalah, PDIP kalah. Di suara pileknya juga demikian, PDIP juga kalah di 2024, kalah kepada Partai Golkar waktu itu. Kemudian di 2029 Megawati berpasangan dengan Prabowo Subianto mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Apa hasilnya? Kalah. Di suara pileg juga kalah kepada Partai Demokrat. PDIP hampir pada waktu itu hampir sudah
bukan partai besar, meskipun Megawati adalah seorang turunan dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno ya. Kemudian sampai hari ini kenapa PDIP besar dan pemenang pileg 3 kali berturut-turut? Kita ketahui, mari kita kilas balik sejarah 2012 yang mana ketika waktu itu Pak Jokowi PDIP mau maju di Pilkada DKI. Yang akan dicalonkan Ibu Megawati sebenarnya itu adalah Fauzi Bowo, seorang gubernur petahana waktu itu. Namun koalisi-koalisi partai yang lain berkehendak lain, mencalonkan seorang Jokowi karena elektabilitas Pak Jokowi waktu itu di 2012 sangat tinggi sekali, bahkan bisa mengalahkan Fauzi Bowo waktu itu. Kemudian juga di 2014 sebenarnya Pak Jokowi ini tidak dikehendaki pula oleh Ibu Megawati, karena Ibu Megawati memaksakan diri untuk mencalonkan diri sebagai presiden waktu itu. Cuma partai-partai koalisi ini tidak mau untuk Megawati ini mencalonkan sebagai presiden. Lalu dipilihlah gubernur DKI Jakarta, yaitu Presiden Joko Widodo atau mantan Presiden Joko Widodo. Setelah itu suara PDIP mendompleng tinggi, dari suara pileg, dari suara capres. PDIP unggul, bisa unggul dari Partai Demokrat waktu itu 2014 ya. Jadi bagi saya, kalau kita mengilas sejarah ya sedikit banyak kita turunkan, PDIP harus turunkan ego dari masing-masing partainya, ini harus diturunkan sedikit, harus berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Mungkin itu, mari kita simak video singkat dari Abang satu ini. Bagi saya sangat luar biasa sekali penjelasannya dari Abang satu ini. Ya, seperti apa videonya? Jangan di skip, mari kita simak bersama-sama. Ya sudahlah ya, PDIP jangan terus-terusan lah membuat gaduh ya, menuding Jokowi seolah-olah dia begitu hina, seolah-olah Jokowi adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya kalau mau jujur ya, Jokowi bukan lahir dari PDIP, tapi PDIP lah yang lahir kembali dari tangan Jokowi. Jokowi yang mengangkat Megawati dan PDIP dari keterpurukan. Saya hanya ingin meluruskan ya tudingan yang sudah keterlaluan ya dari PDIP ke Jokowi, agar supaya PDIP bisa sadar posisi lah dan tidak seperti itu. Begini, tahun 2004 PDIP mengusung Megawati sebagai capres, kalah telak ya, padahal Megawati saat pemilu 2004 adalah Presiden RI ya. Megawati saat itu juga Ketua Umum PDIP dan ya, dia anak Soekarno, sudah petahana, menjual romantisme Soekarno secara masif ya, tapi tetap ya sama sekali tidak bisa menolong Megawati dan PDIP. Bahkan suara pileg tahun 2004 anjlok ya, PDIP kalah dari Partai Golkar. Tahun 2009 PDIP kembali mengusung Megawati sebagai capres, kalah telak juga ya, padahal Mega masih Ketua Umum PDIP dan ya anak Soekarno. Suara pileg PDIP tahun 2009 makin anjlok, PDIP kalah ya dari Partai Demokrat dan Partai Golkar.
Ini fakta sejarah yang tidak bisa diganggu-gugat. Pada tahun 2012 ya, saat Pilkada DKI, PDIP dan Megawati tidak mau mengusung Jokowi. Mereka cenderung ke Fauzi Bowo yang saat itu petahana. Karena Jokowi ya tidak punya uang yang cukup untuk kampanye. Partai lain saat itu sudah mendukung Jokowi karena elektabilitas Jokowi sangat tinggi. Secara survei, jika PDIP mengusung Jokowi akan berpengaruh ya pada Pileg dan Pilpres 2014. Tapi Megawati tetap tidak mau mengusung Jokowi di Pilkada DKI. Ya akhirnya Pak Prabowo Subianto ya, yang turun tangan saat itu meyakinkan Megawati. Ya terbukti kan, Jokowi menang di Pilkada dan berdampak positif terhadap PDIP. Tahun 2013 ya, nama Jokowi semakin mencuat, semakin melejit ya, tertinggi dalam elektabilitas sebagai calon presiden 2014. Tapi saat itu apa yang terjadi kan? Sama seperti di Pilkada 2012, Megawati tidak ingin ya mencalonkan Jokowi. Bahkan Taufik Kimas ya sudah menyatakan bahwa PDIP tidak izinkan Jokowi jadi capres 2014. Yang ada PDIP ingin mencalonkan Megawati ya di Pilpres 2014. Ya walaupun ya sudah ada pengalaman pada tahun 2004 dan 2009 kalah telak Megawati. Partai lain sudah mendeklarasikan untuk mendukung Jokowi, PDIP tidak. Ya di tahun untuk Pilpres 2014 ya. Tapi elektabilitas Jokowi semakin semakin tinggi, semakin melesat tinggi. Bahkan ketika dibandingkan ya dengan elektabilitas Megawati, elektabilitas Jokowi 17 kali elektabilitasnya Megawati. Ya makanya akhirnya mau tidak mau ya PDIP ikut dengan partai lain dalam proyek ya pencalonan Jokowi. Dan terbukti kan, suara PDIP di Pileg 2014 melesat tinggi ya, menggantikan Partai Demokrat yang tadinya urutan pertama dan Partai Golkar ya pada urutan kedua perolehan suara Pileg. Jadi PDIP langsung naik juara satu. Padahal Jokowi baru jadi capres saat itu ya, belum jadi presiden. Beliau bukan ketua umum partai dan bukan anak Soekarno. Ya, masih jadi capres sudah menyumbangkan suara Pileg bagi PDIP. Ya, mereka di Pileg itu habis-habisan menjual nama Jokowi. Suara Pileg PDIP melesat menjadi nomor 1 dan itu fakta sejarah ya, kita nggak bisa pungkiri. Pilpres 2014 ya kan, Jokowi menang ya dan menjadi Presiden Republik Indonesia. PDIP yang tadinya puasa tidak ada kekuasaan di pemerintahan ya akhirnya bisa menikmati kue kekuasaan kan ya berkat Jokowi. Sudah Pilegnya menang karena Jokowi, PDIP dapatkan kekuasaan pula. Di Pilpres 2019 ya, Jokowi sebagai petahana maju lagi di Pilpres dan ya berhasil memenangkan pertarungan. Ya, pertanyaannya bagaimana suara Pilegnya PDIP? Ya tentu ya makin melejit. PDIP kembali mendapatkan keuntungan dari Jokowi, menang Pileg dan dapatkan kue kekuasaan. Nah, di pemilu 2024, beberapa bulan sebelum pencoblosan pemilu serentak ya, PDIP mulai menyerang Jokowi karena Jokowi bersikap netral di pemilu 2024.
Jokowi tidak menggunakan pengaruhnya untuk PDIP. Keretakan ini dimulai karena PDIP sudah merasa lebih besar ya dari Jokowi dan beberapa kali mempermalukan Jokowi. Hasilnya jelas ya. Terbukti PDIP kalah dalam Pilpres dan suara PDIP di Pileg anjlok. Padahal ya PDIP walaupun menyerang Jokowi, di lapangan tetap jualan nama Jokowi. Ya kalau saja ya PDIP mulai menyerang Jokowi jauh-jauh hari misalnya di tahun 2021, maka suara PDIP dapat dipastikan ya makin anjlok, mungkin bisa di bawah 10%. Jadi dari fakta sejarah yang saya sampaikan, tentu kalian setuju ya bahwa Jokowi lah yang kembali melahirkan PDIP, bukan sebaliknya. Dan Jokowi lah yang meruntuhkan kembali suara PDIP. Fakta berbicara dan itu sudah Jokowi buktikan. Nah, itu tidak bisa diperdebatkan lagi ya harusnya. Ingat ya, Jokowi adalah orang yang ya tidak diinginkan oleh PDIP, tapi karena PDIP butuh ya mendompleng elektabilitas Jokowi untuk menaikkan suara, akhirnya ikut dengan partai lain mendukung Jokowi. PDIP sudah pernah ya menjual nama Megawati dan hasilnya kita tahu semua gagal. Di Pilpres gagal dan di Pileg suara PDIP anjlok. Maka dari itu PDIP janganlah ya merasa besar kepala dan sudahilah ya menyerang Jokowi ya, nggak ada datanya masalahnya. Ingat ya, kalau bukan karena Jokowi mungkin PDIP saat ini tidak menjadi peserta pemilu ya, nggak lolos, bisa jadi. Jadi sudahilah ya. Jangan menghina orang yang yang membantu kalian, mengangkat kalian dari keterpurukan. Jokowi yang menyelamatkan Megawati dan PDIP. Jangan seperti kata pepatah ya, bagaikan menolong anjing kejepit. Orang yang sudah menolong kalian dari kesulitan, malah kalian musuhi dan kalian serang. Ya, menurut saya itu bukanlah tindakan yang terpuji ya. Jangan juga suka memutarbalikkan fakta. Saya pikir apa yang saya sampaikan sudah cukup jelas ya. Terima kasih. Apa yang dikatakan oleh abang satu ini adalah memang benar sekali, bahwasanya PDIP itu lahir dari Pak Jokowi. PDIP itu lahir berkat Pak Jokowi. Artinya ya kita harus, atau ibu, atau PDIP harus berterima kasih lah pada intinya. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Apa pendapat kalian tentang persoalan-persoalan yang sedang terjadi hari ini antara PDIP dengan Joko Widodo. Terima kasih. Salam demokrasi, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.